Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mata pelajaran Akidah Akhlak dengan bab Cerminan Nilai Mulia Al-Asmaul Husna. Pada bab ini akan dibahas 7 Asmaul Husna beserta makna dan teladannya dalam kehidupan sehari-hari. Asmaul Husna yang pertama ialah Al-Afu, yang merupakan Asmaul Husna yang ke-83. Kata afu berarti memaafkan, menghapus kesalahan, dan menghilangkan hukuman. Allah Maha Pemaaf kepada seluruh hambanya dan selalu membuka pintu ampunan bagi siapa saja yang mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Hal ini dijelaskan dalam surah Al-Imran ayat 155 yang menerangkan bahwa Allah telah memaafkan orang-orang yang melakukan kesalahan karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Sebagai seorang muslim, kita harus meyakini bahwa Allah akan mengampuni dosa hambanya yang bertobat. Tobat dilakukan dengan menyadari kesalahan, memohon ampun kepada Allah, serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Hal ini juga ditegaskan dalam surah Anbiya ayat 47 bahwa Allah akan memberikan perhitungan yang adil terhadap setiap amal manusia. Selain itu, kita juga harus meneladani sifat al-afu dengan menjadi pribadi yang mudah memaafkan dan menutup aib orang lain. Dalam surah An-Nisa ayat 149, Allah memerintahkan kita untuk memaafkan kesalahan sesama. Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Haji riwayat Ahmad. Nah, selanjutnya adalah Ar-Razzaq yang merupakan Asmaul Husna yang ke-18. Kata Ar-Razzaq berarti Allah adalah sumber segala rezeki. Iman Al-Ghazali menjelaskan bahwa Allah bukan hanya menciptakan rezeki, tetapi juga menciptakan sebab-sebab agar manusia dapat memperolehnya. Hal ini dijelaskan dalam surah Adz-Dzariyat ayat 58 yang menyatakan bahwa Allah adalah Maha Pemberi rezeki dan memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Sebagai seorang muslim, kita harus meyakini bahwa Allah telah menjamin rezeki setiap makhluknya, sebagaimana dijelaskan dalam surah Hud ayat 6. Namun, jaminan tersebut harus disertai dengan ikhtiar atau usaha yang sungguh-sungguh. Dalam surah Al-Mulk ayat 15, Allah memerintahkan manusia untuk menjelajahi bumi dan mencari rezeki yang telah disediakannya. Selain berusaha, kita juga harus meneladani sifat Ar-Razzaq dengan gemar berbagi rezeki kepada sesama. Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk menginfakkan sebagian rezekinya dalam surah Al-Baqarah ayat 254. Ketika berbagi, kita juga harus menjaga ucapan dan sikap agar tidak menyakiti hati orang lain, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 263. Yang ketiga ialah Al-Malik, yang merupakan Asmaul Husna yang menunjukkan bahwa Allah adalah Raja dan penguasa seluruh alam semesta. Menurut Imam Al-Ghazali, Allah adalah pemilik segala sesuatu, tidak membutuhkan siapapun, sedangkan semua makhluk bergantung kepadanya. Hal ini dijelaskan dalam surah Toha ayat 114 dan surah Al-Mu'minun ayat 116 yang menegaskan bahwa Allah adalah Raja yang sebenar-benarnya. Sebagai seorang muslim, kita harus meyakini bahwa hanya Allah yang memiliki kekuasaan mutlak. Tidak ada manusia yang memiliki kekuasaan abadi, karena semua kekuasaan berasal dari Allah. Hal ini juga dijelaskan dalam surah Az-Zukhruf ayat 85 dan Yasin ayat 83, bahwa kerajaan langit bumi dan segala isinya berada dalam kekuasaan Allah. Selain itu, kita harus meneladani sifat Al-Malik dengan menggunakan setiap amanah dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, menghormati hak milik orang lain, serta selalu meminta izin dan bertanggung jawab atas setiap tindakan. Allah juga berfirman dalam surah Al-Imran ayat 26 bahwa Allah memberikan dan mencabut kekuasaan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Yang keempat ialah Al-Hasib, yang merupakan Asmaul Husna yang ke-41. Menurut Imam Al-Ghazali,
Al-Hasib adalah orang yang mencukupi semua kebutuhan makhluknya dan menjadi tempat bergantung bagi seluruh ciptaannya. Selain itu, Allah juga menghitung setiap amal baik maupun amal buruk manusia dengan sangat teliti. Hal ini dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 6, An-Nisa ayat 86, dan Al-Ahzab ayat 39 yang menegaskan bahwa Allah adalah sebaik-baik pembuat perhitungan. Sebagai seorang muslim, kita harus meyakini bahwa hanya Allah yang mampu mencukupi segala kebutuhan hidup kita dan akan memberikan balasan yang adil atas setiap perbuatan. Hal ini juga ditegaskan dalam surah Al-Anbiya ayat 47 bahwa Allah akan menghitung seluruh amal manusia dengan seadil-adilnya, meskipun hanya sebesar biji sawit. Selain itu, kita harus meneladani sifat al-hasib dengan selalu mengevaluasi diri, memperbaiki amal, dan menjadikan Allah sebagai tujuan hidup. Dalam surah Al-Fajr ayat 28-30, Allah memanggil hambanya yang beriman untuk kembali kepadanya dengan hati yang ridho dan diridhoi. Maha Pemberi Petunjuk atau Al-Hadi. Pengertian Al-Hadi. Nama Al-Hadi merupakan nama ke-94 dari 99 Asmaul Husna. Kata Al-Hadi berakar kata dari huruf Ha, Dal, dan Ya. Berarti tampil ke depan untuk memberi petunjuk dan menyampaikan dengan lemah lembut. Imam Al-Ghazali menjelaskan, makna Al-Hadi berarti dia yang maha memberikan petunjuk kepada makhluknya untuk mengenal dirinya. Kata Al-Hadi tidak pernah disebutkan sama sekali dalam Al-Quran. Akan tetapi, dengan padanan kata Hadi dan Had, kata tersebut dapat ditemukan dalam Al-Quran. Kata tersebut ditemukan sebanyak 10 kali dalam Al-Quran, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwam minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Yang artinya, dan cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Quran Surat Al-Furqan ayat 31. Teladan dari nama baik Al-Hadi. Yang pertama, meyakini bahwa petunjuk Allah adalah petunjuk yang paling sempurna. Sebagai umat Islam, kita harus mempercayai bahwa Allah merupakan zat yang maha memberi petunjuk, dan petunjuk Allah merupakan petunjuk yang paling sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'dallazi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Yang artinya, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka, setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 120. Makna petunjuk Allah sempurna berarti Allah memberikan petunjuk secara dinamis dan bertingkat-tingkat sesuai dengan manusia sendiri. Ada 4 tingkatan yang diberikan Allah kepada manusia, yaitu yang pertama, potensi naluriah. Contohnya, tangisan bayi menunjukkan kebutuhan bayi akan ASI. Yang kedua, panca indera. Contohnya, melihat indahnya handphone terbaru di media sosial meskipun pada realitanya handphone tersebut ada banyak cacatnya. Yang ketiga, akal. Contohnya, setelah melihat wujud nyata handphone terbaru, seorang pembeli melakukan pengecekan baik spesifikasi maupun kualitas dari handphone tersebut. Yang keempat, agama. Contohnya, setelah memberikan penganalisaan handphone dengan akal, seorang pembeli memberikan analisis secara keagamaan seperti apakah membeli handphone ini baik untuk dirinya padahal ia masih memiliki handphone lama. Yang kedua, membagikan petunjuk kepada orang lain dengan sungguh-sungguh dan tanpa pamrih. Keempat tingkatan petunjuk Allah menunjukkan betapa luas petunjuk Allah atas makhluknya. Sedangkan manusia merupakan makhluk yang penuh keterbatasan. Banyak manusia yang masih mendapati dan memahami petunjuk naluri ataupun panca indera, namun belum mendapati petunjuk akal dan agama. Apapun alasannya, manusia memiliki tingkatan pemahaman dan kepekaan yang berbeda. Oleh karenanya, seseorang yang masih dalam tingkatan naluri dan panca indera dianjurkan memiliki sikap berani bertanya kepada seseorang yang lebih mengetahuinya. Dan sebaliknya, seseorang yang lebih mengetahui dianjurkan untuk peka terhadap kebutuhan masyarakat sekitarnya. Rasulullah bersabda,
Balighu anni walau ayah, yang artinya sampaikanlah kalian dariku walaupun satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Al-Khaliq. Al-Khaliq merupakan salah satu Asmaul Husna, yaitu nama Allah yang ke-12 dari 99 Asmaul Husna. Kata Al-Khaliq berasal dari 3 huruf Arab, yaitu Kho, Lam, dan Qaf. Secara bahasa, kata ini berarti mengukur dan menghapus. Namun, maknanya kemudian berkembang menjadi menciptakan sesuatu dari yang sebelumnya tidak ada, tanpa mencontoh ciptaan apapun. Jadi, Al-Khaliq berarti Allah Maha Pencipta segala sesuatu. Semua yang ada di dalam semesta, seperti manusia, hewan, tumbuhan, langit, bumi, dan seluruh isinya merupakan ciptaan Allah. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah pada Quran Surat Az-Zumar ayat 62, yang artinya, Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan Dia Maha Pemelihara atas segala sesuatu. Selain itu, dalam Al-Quran, kata Al-Khaliq dan berbagai turunannya disebutkan sekitar 150 kali, yang menunjukkan bahwa Allah benar-benar memiliki kekuasaan sebagai pencipta seluruh alam semesta. Nah, setelah kita memahami pengertian Al-Khaliq, sekarang kita akan membahas bagaimana cara meneladani nama Al-Khaliq dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita memahami bahwa Al-Khaliq berarti Allah Maha Pencipta, sekarang kita akan membahas bagaimana cara meneladani nama Al-Khaliq dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun kita tidak bisa menciptakan seperti Allah, kita tetap bisa meneladani sifatnya melalui sikap dan perilaku yang baik. Yang pertama, meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta segala sesuatu. Yang pertama, kita harus meyakini bahwa hanya Allah yang mampu menciptakan segala sesuatu. Semua yang ada di alam semesta, termasuk diri kita, adalah ciptaan Allah. Dengan keyakinan ini, kita akan semakin beriman dan selalu mengingat kebesaran Allah. Yang kedua, mensyukuri ciptaan Allah dengan menjaga alam dan lingkungan. Yang kedua, kita harus bersyukur atas semua ciptaan Allah. Salah satu bentuk rasa syukur bukan hanya dengan mengucapkan Alhamdulillah, tetapi juga dengan menjaga alam dan lingkungan, misalnya tidak membuang sampah sembarangan, merawat tanaman, dan tidak merusak alam. Yang ketiga, menggunakan kemampuan untuk berkarya dan berkreasi dalam hal yang bermanfaat. Selanjutnya, Allah memberikan manusia akal dan berbagai kemampuan, karena itu kita harus menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti belajar dengan sungguh-sungguh, membuat karya, menemukan ide baru, atau menciptakan inovasi yang dapat membantu orang lain. Yang keempat, menghargai semua makhluk ciptaan Allah serta tidak merusaknya. Terakhir, kita harus menghargai semua makhluk ciptaan Allah, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan. Jangan menyakiti hewan, jangan merusak tumbuhan, dan saling menghormati sesama manusia. Dengan begitu, kita menunjukkan rasa syukur dan menghargai ciptaan Allah. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa meneladani Al-Khaliq berarti meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta. Bersyukur dengan menjaga ciptaannya, memanfaatkan kemampuan untuk berkarya dan berinovasi, serta menghargai semua makhluk ciptaan Allah. Dengan menerapkan sikap-sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari, kita telah meneladani salah satu Asmaul Husna, yaitu Al-Khaliq. Pengertian Al-Hakim. Nama Al-Hakim merupakan nama ke-47 dari 99 Asmaul Husna. Kata Al-Hakim berakar dari huruf Ha, Kaf, dan Mim, berarti bijaksana. Nama Al-Hakim menunjukkan bahwa Allah Maha Bijaksana atas segala sesuatu. Dengan kebijaksanaannya, Allah memberikan manfaat dan kemudahan makhluknya atau menghalangi dan menghindarkan terjadinya kesulitan bagi makhluknya. Tidak ada keraguan dan kebimbangan dalam segala perintah dan larangannya, dan tak satu pun makhluk yang dapat menghalangi terlaksananya kebijaksanaan atau hikmahnya. Imam Al-Ghazali menjelaskan kata Al-Hakim dalam arti pengetahuan akan sesuatu yang paling utama, karena dia mengetahui ilmu yang abadi dan hanya dia yang mengetahui wujud yang mulia. Dalam Al-Quran, kata Al-Hakim disebutkan 97 kali dan umumnya menyifati Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti pada surah Al-Baqarah ayat 269. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yazakkaru illa ulul albab.
Dia menganugerahkan hikmah kepada siapa yang dia dikehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Teladan dari nama baik Al-Hakim. 1. Meyakini bahwa Allah Maha Bijaksana atas segala sesuatu. Sebagai umat Islam, kita wajib menerima segala hal yang telah diberikan Allah kepada kita. Bahkan kita harus berpikir positif dalam memahami kebijaksanaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'il fil ardi khalifatu qalu aja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni ya'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu. Dia berfirman, sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Yang kedua adalah bersifat bijaksana. Sifat bijaksana merupakan selalu menggunakan pengetahuan dan pengalaman serta pandai berhati-hati apabila menghadapi kesulitan dan sebagainya. Sifat ini tidak bisa timbul jika seseorang tidak memiliki keluasan dan kedalaman berpikir. Oleh karenanya, untuk menunjukkan cerminan pada kata Al-Hakim, kita harus profesional pada cabang ilmu pengetahuan tertentu, lalu mengintegrasikan cabang ilmu satu dengan yang lain. Untuk bersikap profesional, kita memerlukan motivasi-motivasi yang dapat menunjang ke tingkat keprofesionalan seseorang. Adapun motivasinya antara lain, 1. Sungguh-sungguh dan teliti dalam mengerjakan sesuatu. 2. Pantang menyerah atas hasil yang buruk. 3. Mengejar hasil yang lebih baik. 4. Selalu mengevaluasi proses dan hasil yang lalu. Thank you.